Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih belajar tentang denah dan skala. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan ukuran pada gambar berdasarkan skala dan ukuran sebenarnya, menentukan skala berdasarkan ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Sudah siap semuanya? Bismillah. Menentukan ukuran pada gambar berdasarkan skala dan ukuran sebenarnya. Untuk lebih memahaminya, yuk kita coba selesaikan contoh soal berikut. Jarak antara kota A dan B adalah 124 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta berskala 1:500.000. Dari soal tersebut diketahui jarak sebenarnya sama dengan 124 km. Skalanya yaitu 1:500.000 dan ditanya jarak pada peta. Oleh karena satuan jarak pada peta itu adalah dalam sentimeter, maka kita harus mengubah jarak sebenarnya ke dalam sentimeter juga. Jadi 124 km kita ubah ke dalam sentimeter, berarti harus dikali 100.000 sehingga menjadi 12.400.000 cm. Dan skalanya kita bisa tuliskan menjadi 1/500.000. Untuk menentukan jarak pada peta, coba kita perhatikan kembali ya rumus pada segitiga berikut. Nah, untuk menentukan JP berarti kita tutup dulu ya JP-nya sehingga diperoleh S dikali JS. Jadi, jarak pada peta sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Berarti 1/500.000 dikali 12.400.000. Kita sederhanakan, kita coret ya, nolnya di sana ada 5, sama ya. Kita coret sehingga didapat 124/5. Dan kita dapatkan 124/5 atau dibagi 5 itu sama dengan 24,8 cm. Jadi, jarak antara kota A dan B pada peta yaitu 24,8 cm. Contoh soal yang kedua. Andi ingin menggambar denah sekolahnya dengan skala 1:250. Pada denah tersebut terdapat lapangan upacara yang berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar lapangan sebenarnya adalah 25 meter dan 15 meter. Tentukan keliling dan luas lapangan tersebut pada denah. Dari soal tersebut kita dapat ketahui skala sama dengan 1:250. Panjang sebenarnya di sana 25 meter. Nah, kita langsung ubah ke dalam sentimeter berarti dikali 100 ya, sehingga menjadi 2.500 cm. Dan lebar sebenarnya yaitu 15 meter, sehingga menjadi 1.500 cm. Ditanya keliling dan luas pada denah. Jawab, kita cari dulu panjang pada denah, berarti skala dikali panjang sebenarnya, yaitu 1/250 dikali 2.500. Kita bagi 2.500-nya oleh 250, sehingga didapat menjadi 10 cm. Dan lebar pada denah berarti skala dikali lebar sebenarnya, yaitu 1/250 dikali 1.500. Sehingga 1.500-nya kita bagi juga oleh 250 dan didapat 6 cm.
Nah, sekarang kita sudah dapatkan panjang dan lebar pada denah. Sekarang kita tentukan keliling dan luas pada denahnya. Untuk menentukan keliling berarti, masih ingat kan kalian rumus keliling? Ya, rumus keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan saja ya langsung panjangnya di sana 10 dan lebarnya 6. Sehingga 2 dikali 10 ditambah 6 berarti 16 ya. 2 dikali 16 sama dengan 32 cm. Sedangkan untuk luas berarti rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 6, berarti 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, jangan lupa satuannya juga dikalikan sehingga menjadi 60 cm persegi. Jadi, keliling lapangan pada denah yaitu 32 cm dan luas lapangan pada denah yaitu 60 cm persegi. Nah, sekarang kita akan menentukan skala berdasarkan ukuran pada peta atau gambar dan ukuran sebenarnya. Kita lihat lagi yuk rumus pada segitiga berikut. Untuk menentukan skala berarti kita tutup S-nya ya. Nah, sehingga diperoleh JP per JS. Jadi, untuk menentukan skala, kita bagi jarak pada peta oleh jarak sebenarnya. Untuk lebih memahaminya lagi, yuk kita coba selesaikan contoh soal berikut. Tinggi menara Tokyo Skytree pada sebuah lukisan adalah 40 cm. Tinggi menara tersebut yang sebenarnya adalah 634 meter. Tentukan skala yang digunakan pada lukisan tersebut. Diketahui tinggi pada gambar yaitu 40 cm. Sedangkan tinggi sebenarnya yaitu 634 meter. Nah, 634 meternya kita ubah ke dalam sentimeter berarti dikali 100 sehingga didapat 63.400 cm. Ditanya skala. Jawab. Berarti tadi skala yaitu kita bagi jarak pada peta dengan jarak sebenarnya sehingga 40 dibagi 63.400. Kita bagi kedua ruasnya oleh 40, berarti 40 dibagi 40 itu 1, sedangkan 63.400 dibagi 40 yaitu sama dengan 1585. Sehingga skalanya yaitu 1 berbanding 1585. Contoh soal berikutnya, ayah memiliki tanah berbentuk persegi dengan luas 8.100 meter persegi. Tanah tersebut akan digambar dengan panjang sisi 9 cm. Berapakah skala yang digunakan pada gambar tersebut? Diketahui luas tanah sebenarnya sama dengan 8.100 meter persegi. Panjang sisi pada gambar sama dengan 9 cm. Ditanya skala yang digunakan pada gambar. Untuk menentukan skala, kita harus membandingkan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Oleh karena satuan pada skala itu cm, maka kita harus mencari dulu panjang sisi sebenarnya dari luas sebenarnya. Masih ingat kan kalian rumus luas persegi? Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi atau sama dengan S kuadrat. Nah, untuk mencari panjang sisinya berarti kita cari akar 2 dari luas perseginya. Sehingga panjang sisi tanah sebenarnya adalah akar 2 dari 8.100. Untuk memudahkan mencari akar 2,
kita ubah 8.100-nya menjadi perkalian dua bilangan yang sama. 81 itu kan 9 kali 9 ya, dan 100 itu kan 10 kali 10. Jadi 8.100 sama dengan 90 dikali 90 sama dengan 90 kuadrat. Akar 2 berarti pangkat setengah ya. Nah, jika dikalikan dengan pangkat 2, berarti pangkatnya menjadi 1. Sehingga panjang sisi tanah sebenarnya adalah 90 meter. Langsung saja kita ubah ke dalam sentimeter, berarti dikali 100. Jadi, panjang sisi sebenarnya yaitu 9.000 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu panjang sisi pada gambar dan panjang sisi tanah sebenarnya. Kita langsung masukkan ke dalam rumus skala. Skala sama dengan panjang sisi pada gambar per panjang sisi tanah sebenarnya. Jadi 9 per 9.000. Nah, kita bagi keduanya dengan 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1, 9.000 dibagi 9 sama dengan 1.000. Jadi, skala yang digunakan pada gambar tersebut yaitu 1:1000. Alhamdulillah, bagaimana? Kalian sekarang sudah bisa ya menentukan ukuran pada gambar dan skala? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kerjakan Ayo Berlatih. Jangan lupa kirimkan hasilnya ke GCR kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.